Yang Mulia Bapak Uskup Agung Kupang Monsinyur Hieronymus Pakemon, Pastor Paroki Romo Yohanes Rusai, Pastor Kan, Romo Apo, Romo Andre, Romo Robin, para imam yang hadir, Pater Ento, Romo Itobari, imam sulung dari Kuasi Paroki, unsur pemerintah yang hadir, Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Sekda Provinsi NTT, Wali Kota Kupang yang diwakili oleh asisten 1 Sekda Kota Kupang, yang mewakili Kepolisian Kapolda NTT, Kapolresta Kupang Kota, yang mewakili unsur TNI, Komandan Korem 161, Wirasakti Kodim 1604 Kupang, yang mewakili Pengadilan Tinggi NTT, Pengadilan Negeri Kupang, yang mewakili Kejaksaan Tinggi NTT, Kejaksaan Negeri Kupang, Samad Alak, Lurah Manulai 1, Lurah Batu Plat, juga kita lupa karena ada umat dari stasi ini yang tinggal di wilayah desa Manulai 1. Ada 2 kakak di sana. Kepala Desa Manulai 1, perwakilan dari Jemaat Gemit Mertomas Manulai 2, perwakilan dari Jemaat Gemit Ponitas Manulai 2, para sahabat pemuda Katolik Komda NTT, Komcat Kota Kupang yang juga hadir, dan semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun hadir pada kesempatan yang bergembira dan berbahagia ini. Tidak terasa 3 tahun 2 bulan, sekian minggu, sekian hari, kita ada sama-sama di sini. Minta maaf Bapak Uskup, saya cukup terharu karena saya disayang sungguh-sungguh di sini. Saya ke sini dengan berat badan 78 kilo. Dalam kurun waktu 3 tahun sekian bulan berat badan saya mencapai 98 kilo. Di Desember akhir 2024, berat badan 98 kilo, leher mulai tegang-tegang. Saya berusaha diet mulai dari bulan Januari sampai dengan minggu Paskah turun 6 kilo. Selesai minggu Paskah sampai dengan sekarang naik kembali 4 kilo. Terima kasih banyak untuk segala cinta dan perhatian yang diberikan bagi saya. Ada banyak sekali kisah dan perjumpaan dalam situasi yang menggembirakan, mengharukan maupun situasi yang menegangkan. Entah itu dalam rapat-rapat, dalam grup WA, maupun dalam perjumpaan lainnya di tingkat keluarga, KOB maupun stasi, serta kelompok kategorial. Saya datang sebagai imam muda dengan usia imamat 3 tahun lebih. Saya belajar di paroki tentang pelayanan pastoral dan lain sebagainya bersama Pater Dago dan Romo Andres serta pegawai paroki. Lalu dengan kepercayaan dari Bapak Uskup Almarhum Monsinyur Petrus Turang, saya diberi tugas untuk ada bersama dengan umat Katolik di stasi Santo Petrus Manulai 2. Walaupun di sini saya tidak memiliki kuasa penuh dalam berkeputusan, tetapi saya bersyukur karena saya belajar untuk menjadi pemimpin dan pelayan pastoral yang harus berdaya upaya di atas kaki sendiri dengan menjaga kerjasama bersama seluruh umat stasi dan juga dengan paroki, bersama pastor paroki, pastor rekan, pegawai paroki dan umat paroki. Saya belajar banyak hal untuk kepentingan gereja, bukan sesuatu yang pernah terpikirkan bahwasanya
menjadi imam diosesan itu nanti akan keluar bertugas di luar wilayah keuskupan. Tetapi kemudian saya diutus oleh keuskupan untuk bertugas sebagai sekretaris eksekutif Komisi Kateketik KWI yang berkedudukan di Jakarta. Perutusan yang tidak pernah saya sangka, tetapi karena saya sudah berjanji untuk taat pada Uskup Agung Kupang dan penggantinya ketika saya ditabiskan menjadi imam di wilayah Keuskupan Agung Kupang, maka saya harus siap dan jalan tanpa omong banyak. Maka dari itu pada kesempatan ini 25 tahun kehadiran Gereja Katolik di wilayah Batu Plat Manulai II, saya pertama-tama mohon maaf kepada seluruh umat Stasi Santo Petrus yang kini menjadi umat kuasi atas kekurangan-kekurangan saya dalam pelayanan kepada Anda semua di stasi ini. Saya sadar bahwa sebagai orang yang harusnya melayani di sini, saya juga seringkali pergi keluar. Paling sedikit 2 hari, paling banyak 1 minggu. Tidak ada bersama-sama dengan Anda di sini untuk menjalankan juga tugas-tugas di Komisi Kateketik maupun tugas-tugas lain yang dipercayakan kepada saya, sehingga kemudian ada rapat-rapat yang harus bergeser dan juga ada kegiatan-kegiatan yang mana berjalan tanpa kehadiran saya di tempat ini. Saya mohon maaf kalau ada umat yang belum saya jangkau dalam pelayanan-pelayanan saya di stasi ini. Mohon maaf kalau ada pekerjaan yang belum saya selesaikan. Mohon maaf kalau ada kata dan perbuatan yang sudah atau menyakiti hati umat sekalian. Dan terima kasih kepada seluruh umat atas perhatian dan cinta yang saya terima sampai dengan saat ini. Ada banyak yang selalu datang ke sini, antar untuk saya makanan, minuman, pakaian, uang beli pulsa, ada yang antar rokok dengan berbagai macam jenis, minyak tanah, beras, ada yang datang main-main bercerita, duduk di pondok pastoran, minum kopi sama-sama atau berbagi sebungkus rokok dengan saya. Terima kasih banyak untuk semuanya itu. Sehingga kemudian tempat ini ketika awal saya datang sangat sepi, kini menjadi tempat yang ramai dengan kehadiran banyak orang, mulai dari anak-anak sampai dengan yang paling tua yang ada di stasi ini. Terima kasih banyak untuk kita semua pengurus stasi, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang ada di dalamnya, pengurus dan umat KUB Santo Petrus Batu Plat, Santa Petronella Batu Plat, KUB Maria Bunda Orang Miskin. Ini ada umat yang di Batu Plat, ada umat yang di Manulai II, karena mereka di batas. Umat Maria Bunda Allah, umat Ratu Pencinta Damai yang melayani saya di sini juga pada saat bulan Rosario dan juga bulan Maria. Umat KUB Mater Dolorosa, umat KUB Fransiskus Assisi, umat KUB Antonius Maria Zakaria, umat KUB Beato Mikael Rua, umat KUB Yohanes dari Salib, umat KUB Santo Andreas, kelompok kategorial Sekami, OMK, Miss Dinar, Legio Maria, WKRI, THS-THM, SSV yang ada di wilayah stasi, kepada suster-suster RCM yang selama ini membantu dalam pelayanan orang-orang sakit dan juga pembinaan Sekami di tingkat KUB sampai dengan stasi. Juga para pembina Sekami di KUB, para katekis stasi yang senantiasa setia untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan pembinaan di stasi, kelompok perawat, bidan dan pegawai beragama Katolik di Rumah Sakit Ben Boy yang senantiasa berkonsultasi dan berkomunikasi dengan saya di tempat ini, juga Om Don, ya,
Om Don selalu 1 kali 24 jam dengan saya di sini. Om Atun sebelum pensiun beliau selalu datang cek kulkas ada sayur atau tidak setiap hari. Setelah pensiun beliau selalu datang sudah masak atau belum. Kalau belum maka dia yang masak. Terima kasih banyak Om Atun. Dan juga semua lainnya yang saya tidak sebutkan nama satu persatu. Karena kalau saya sebut nanti saya menangis lagi. Terima kasih banyak untuk semua yang senantiasa ada bersama dengan saya di tempat ini. Bapak Mama, tetangga sekitar stasi ini yang senantiasa mendukung dan menolong saya. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan dan bantuan sekecil apapun. Sumbangan-sumbangan untuk kepentingan gereja, segala sesuatu perlengkapan liturgi dan lain sebagainya, maupun perlengkapan-perlengkapan dapur yang diantarkan kepada saya selama saya ada di sini. Terima kasih banyak untuk semuanya itu. Ya, memang dalam beberapa pertemuan sering sebut Romo kita usaha cari donatur. Dan cari donatur iya, tapi ingat donatur utama itu umat stasi. Umat stasi jadi donatur utama, yang lain menambahkan. Kita cari donatur, tapi kalau kamu sendiri tidak mau kerja sama saja. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya itu. Juga terima kasih untuk mereka semua yang kalau keluar daerah di luar NTT pasti datang, pasti singgah bawa oleh-oleh khas. Ada yang dari Kalimantan, Surabaya, Sumatera dan lain sebagainya. Kalau datang pasti selalu antar oleh-oleh khas, datang kasih Romo dulu. Termasuk moke. Terima kasih banyak untuk perhatian dan cinta Anda semua bagi saya. Mohon maaf bagi para istri dan ibu-ibu kalau ada anak-anak OMK yang datang ke sini atau suami-suami yang datang ke sini dalam keadaan sadar, sesekali waktu pulang dalam keadaan setengah sadar. Mohon maaf, tidak disengaja. Semua terjadi begitu cepat, tiba-tiba beberapa botol sudah habis. Terima kasih banyak untuk semua, tapi tidak sering ya, sesekali saja. Terima kasih banyak untuk Romo Andre yang bukan hanya menggantikan saya di sini, tapi memang teman seperjalanan saya dalam imamat karena 9 tahun kami ada sama-sama. Mulai sejak Frater Top, lalu kemudian sebagai imam, kurang lebih sudah 9 tahun kami jalan sama-sama. Dia paling mengetahui kekurangan dan kelebihan saya. Dan saya tahu betul bahwa dia punya kelebihan yang sangat banyak. Kekurangannya hanya satu. Orang sakit tapi tidak mau mengakui diri dia sakit. Selagi dia bisa kerja, dia tabrak saja apa yang bisa dia kerjakan. Memang alasannya masuk akal, karena kalau tidak bergerak, dia punya sakit tetap terasa. Jadi biar bergerak saja, biar pun sakit, tapi masih bisa kasih alih fokus. Terima kasih banyak untuk kebersamaan selama 9 tahun. Kita berjalan bersama sebagai rekan seperjalanan dalam pelayanan pastoral kita. Terima kasih banyak untuk kita semua, Tuhan memberkati.